Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Doni DP. Terima kasih yang sudah subscribe. Ya, masa salam satu hari bisa naik 100 ya. Ya ini masih pengalaman saya sih naik drastis sebagian cepat. Dan yang baru gabung, perkenalkan nama saya Doni DP. Sesuai nama channelnya, dan saya sekarang kuliah S3 di NSWSU Taiwan, jurusan sinyal 6G ya, tentang sinyal 6G. Dan pada kesempatan kali ini saya membandingkan Capres 2024 berdasarkan pendidikannya, karena ya emang terinspirasi dari saya sendiri, saya lagi juga menjalani proses pendidikan. Nah, karena saya ini kuliahnya suka membandingkan metode-metode sinyal 6G, jadinya ya saya juga suka membandingkan Capres juga teman-teman. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar ini S1 Fakultas Hukum UGM. Keren ya. Zaman dulu kita bayangin masuk UGM sangat sulit, dan kita tahu nggak sampai zaman dulu ya, zaman sekarang juga. Jadi belajarnya harus mati-matian. Berarti Pak Ganjar memang dari dulunya orang yang sangat pintar. Dan S2-nya S2 FISIP UI. Kalau S2 saya nggak begitu bilang ini ya. Saya lebih merasakan sulitnya masuk S1 daripada S2. Silakan sendiri kalian coba kalau tidak percaya teman-teman. Bagaimana S2 di Indonesia? Lebih mudah atau lebih sulit? Silakan. Ini hanya pendapat saya. Karena jarang yang mau S2. Dan FISIP ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau di UI, saya kan S1-nya di UB. Jadi itu. Panggilannya FISIP. Tapi kalau di UI tadi saya baca Ilmu Politik dan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Ya udahlah, nggak bisa dibalik, kurang tahu ya, mohon maaf ya, intinya itulah. Setelah itu kita lanjut ke Pak Prabowo. Pak Prabowo dari SMA langsung melanjutkan sekolah di Akabri ya. Jadi ada sekolah militer kan, kalau setelah lulus dari seleksi tentara. Dan saya juga pernah merasakan tes menjadi kadet seperti Pak Prabowo, sangat amat sulit teman-teman. Saingannya benar-benar sangat sulit, dan memang orang-orang yang badannya udah bagus-bagus sejak ke SMA ya, dan otaknya juga yang keren, memang yang pinter-pinter. Jadi memang Pak Prabowo ini termasuk orang yang juga pinter. Dan yang ketiga sama UGM ya, Pak siapa ini, Pak Anies, berangkat dari S1 Fakultas Ekonomi UGM. Jadi dulu suka hitung-hitungan ya, dan masuk fakultas ekonomi juga sangat sulit, sekarang nggak tahu zaman dulu ya. Dan isinya ekonomi ini banyak matematikanya teman-teman. Dan selanjutnya melanjutkan S2 di Keamanan Internasional dan Kebijakan Ekonomi. Menurut saya ini sudah trauma dengan hitung-hitungan Pak Anies ini. Jadi dari ketiga capres ini belum nemu saya yang juga kuliah hitung-hitungan gitu ya. Jadi semuanya ke sosial nih. Gak seperti Pak Habibie, almarhum Habibie, B.J. Habibie yang suka hitung-hitungan. Sekarang akademisinya adalah akademisi di sosial. Ya kita lihat di yang S2-nya ini Keamanan Internasional dan Kebijakan Ekonomi. Jadi saya mau tulis kepanjangan ya, mending gitu aja. Dan emang kuliah di luar negeri itu jurusannya tidak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hampir sama semua universitas, nama-nama jurusannya. Oke, nomor setelah itu lanjut ke S3 di Northern Illinois University. Jurusannya adalah ilmu politik. Ya, jadi S1, S2, dan S3-nya. Oh, sorry, tadi yang S2-nya masih ada kebijakan ekonomi ya, jadi masih ada hitung-hitungannya. Nah, yang S3-nya, sorry, maksud saya S3-nya sudah benar-benar trauma untuk menghitung lagi. Banyak teman saya yang kayak gitu juga teman-teman. Setelah S2 sudah benar-benar nggak mau lanjut S3 lagi karena udah betapa sulitnya merasakan riset. Oke, semoga membantu, semoga ini menginspirasi kalian untuk belajar terus, terserah belajar dimanapun. Tidak harus S1, S2, S3.
tidak harus akapri, yang penting belajar demi menambah ilmu kita ya. Ya nggak tahu kepakai atau nggak belajar kita, seenggaknya itu kan proses dari usaha. Karena kita tidak perlu melihat hasil akhir, yang penting kita melihat bagaimana perjuangan kita untuk mencapai cita-cita. Jadi kita lihat bahwa mereka dulu mudanya juga belajar mati-matian dan sekarang mendapatkan hasilnya. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.